Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Bukan karena cuaca panas. Bukan karena uap. Bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas. Sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu. Karena uap panas, kemudian turun hujan. Untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Oke, sebelum Pak Abram, mungkin Pak King David ada tanggapan singkat Pak sebelum ke Pak Abram. Ya, kalau dia tadi ngomong kan sembarangan tuh Pak Ustadz yang berjenggot tadi itu. Dia bilang kan hujan itu kan dari Allah. Titik. Ya. Titik udah. Ya udah, kalau kita tanya kenapa kau pakai baju? Baju dari Allah. Kenapa kau pakai celana? Celana dari Allah. Ya. Nah, prosesnya jadi celana sama baju gimana caranya? Nggak tahu, pokoknya dari Allah. Itu begitu mereka, Pak. Tahu-tahu jadi gitu ya. Kalau jadi ya itu dari Allah. Pokoknya bagaimana juga saya nggak tahu. Pokoknya ini semua dari Allah. Titik, selesai. Nah itu Pak. Inilah umat taklid buta. Betul. Itu terbukti loh Pak. Dan mereka nggak bisa bantah lagi, memang begitu. Kecuali ada yang orang-orang yang masih berotak cerdas. Mungkin masih mau terima bahwa bumi ini bulat berdasarkan sains, ilmu pengetahuan. Dan mereka lihat foto-foto NASA, penjelasannya semua. Kemudian orang-orang ke luar angkasa melihat memang sebenarnya gampang kok. Kita nggak usah keluar angkasa. Kita pergi aja ke pinggir pantai, melihat garis pantai yang lurus itu kan melengkung dia Pak nanti. Kita lihat aja kapal terbang, pesawat itu kan makin lama seolah-olah makin menurun. Padahal pesawat itu terbang dalam posisi datar, dalam ketinggian mungkin 30.000 kaki di atas permukaan laut. Tapi buat kita yang lihat dari bawah, dia terbang, seolah-olah itu makin jauh, makin menurun. Itu sudah menyatakan bumi itu bulat. Nggak usah lagi kita naik pesawat ke atas. Kalau kita naik pesawat sampai di atas 30.000 kaki, ya kita melihat memang melengkung langit itu. Itu sudah menandakan bumi ini bulat. Apalagi orang naik pesawat ulang-alik ke bulan, lebih jelas lagi. Nah itulah umat dungu, tidak tahu apa-apa, tapi bacotnya selangit. Nah itu loh Pak Heri, kira-kira begitu. Ya, baik. Pak Abram, bagaimana Pak pandangan Anda? Ya, Pak Kim. boleh tolong Pak, saya mau numpang naik. Oh boleh Pak. 500.000 per 20 menit ya Pak. Siapa? Fotokopi aja, fotokopi. Ya ini sama temanya fotokopi Pak King. Ya, mantap itu. Oh iya Mantap kemarin. itu. Iya, keren. Tadi kita ngomong hujan ya. Hujan. Hujan gerimis lagi. Nah, ini kan hujan katanya dari SWT nih. Ini ada di 4 surah nih. Al-Hijr. Ini langsung aja saya baca ya. Kami turunkan hujan. Itu kan kami Allah. Iya. Al-Ankabut. Siapakah yang menurunkan hujan dari langit? Gitu ya. Surat Kaf. Dan dari langit kami turunkan air. Tuh. Surat Ibrahim. Allah lah yang telah dan seterusnya menurunkan air dari langit. Nah, gitu kan ya. Ini dia. Nah, ini semua konsepnya mereka ambil dari mana? Dari Talmud Yahudi. Ini kitab ini nih, Book of Jubilees. Kalau diterjemahkan kitab Yobel kalau nggak salah Pak Ikim, kitab Yobel pasal 12. Jubilee. Jadi di sini diceritakan nih si Abram ini waktu belum jadi Abraham, dia ngamatin langit, dia mengamati curah hujan segala macam, akhirnya dia sadar gitu. Ini si Abram sadarnya ini nih. Jika dia menghendaki, dia akan menurunkan hujan pagi dan sore. Nah, jadi dia sadar bahwa itu terjadi Tuhan. Gitu.
Tuh, si Abram. Nah, ini semua yang diambil sama Quran nih, konsep-konsep ini gitu. Tapi mereka nggak peduli kan, pokoknya dari Allah, dari Allah, dari Allah gitu. Selesai. Susah, nggak mau ini nih, nggak mau percaya kalau salah satu penyebab hujan tuh matahari kan, gitu kan? Ya, air laut, air di permukaan bumi menguap, panas, jadi awan terus berat kan, nggak mampu nahan, turun lagi ke bawah. Nah itu mereka nggak mau tahu itu gitu. Sedangkan kalau kita kan Kristen terbuka. Nah kenapa mereka nggak mau tahu Pak? Karena tata suryanya Quran, tata surya solar system ya, itu pusatnya bumi Pak, bukan matahari. Oh, bunder. Iya, gitu. Ini ada nih di surat Nuh ayat 15. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya. Nah ini aja udah salah nih. Bulan tidak pernah bercahaya kan Pak ya? Iya. Bulan cuma memantulkan ya, dan menjadikan matahari sebagai pelita. Nah gimana supaya kita ngerti? Kita baca tafsir deh. Ini tafsir dari Ibn Katsir nih. Maksudnya 7 bintang yang beredar itu kayaknya sih yang saya tangkap 7 planet Pak. Jadi 7 bintang di 7 langit yang berlapis. Langit yang terdekat isinya bulan. Nih ya, bulan berada di langit terdekat. Lapis yang kedua ada bintang Utarid. Lapis yang ketiga ada bintang Zahra atau dalam kurung Venus dan seterusnya. Nah, daripada kita mabok nih baca tafsir, saya kasih gambar sederhana aja. Gambar sederhananya ini Pak. Ini tata suryanya Islam nih dalam Quran. Bumi pusatnya, planet pertamanya itu bulan, planet kedua Merkurius, Venus, matahari ada yang di keempat nih. Nah, iya, kan terus baru ada Mars, Jupiter, Saturnus. Memang di masa itu planet itu baru ada 7. Ya. Jadi Neptunus sama itu kan belum masuk nih. Nah ini matahari adanya di orbit yang keempat. Jadi matahari dan bulan mengelilingi bumi Pak. Itu terjadi siangnya mereka itu. Iya. Proses terjadinya siang dan malamnya itu. Jadi bukan karena bumi berputar pada porosnya sendiri, bukan. Tapi karena matahari mengelilingi bulan yang bumi yang datar, kayak lampu gitu loh Pak. Nanti kan itu. Makanya mereka bertentangan dengan sains. Begitu. Wah. Iya, emang gawat tuh. Aduh. Iya. Nah, di sini diceritakan apa ya? Ini di Az-Zumar ini. Nah, ini lucu nih. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam. Nah, bingung kan dibolak-balik kalimatnya? Menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Nah, ini membingungkan kalimatnya. Kita baca tafsirnya lah ya. Tafsirnya bilang, yang menundukkan malam dan siang hari hingga keduanya berputar silih berganti tiada henti-hentinya. Masing-masing dari keduanya mengejar yang lain dengan cepat. Tuh, bulan dan mataharinya kejar-kejaran, Pak. Waduh. Untung nggak petak umpet. Iya, aduh. Itu tafsirnya ada ya tafsir. Nah, ini dia nih makanya. Nah, kalau kita bandingkan, tadi saya tertarik dengan paparan Pak Ikim dan Pak David mengenai Bible ya. Ini saya nyomot dari Ayub nih. Ayub 26. Satu ayat aja nih ya. Ayat 7. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ayub ini kapan ya Pak David ya? Berapa ribu tahun sebelum Masehi ya? Kalau misalnya Ayub itu 2000 atau tahun 1800 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ayub Ayub itu kitab tua loh, paling tua sebenarnya ya. Iya. Sebelum Masehi kan?
200 Iya, tahunan. sebelum Masehi. Si Ayub udah tahu nih, bumi pada kehampaan. Ini kan Hmm. zaman Ya, sekarang ya. ini. Nah, Sering yolo. saya pakai. Iya, tuh. Dia udah tahu kalau bumi itu ngambang di Iya, space hampa kehampaan. gitu kan. Iya. Iya. Nah, itu. Ini kafir nih Pak, kafir Pak. Hampa Oh, udara. Hmm. Si Ayub jadinya kafir ya, Pak ya. Iya. Ya, Luar biasa begitulah. Ya, Wah, begini. ya. Kalau misalnya saya boleh izin share lagi ya. Silakan. Nih, Pak, pertanyaan saya mau Ya. tanya dulu. Kenapa mereka yang kelompok Islam yang bumi datar sampai mungkin kepalanya juga datar ya? Kok mereka lebih percaya pada dogma daripada sains yang bukan musuh harusnya kayak Kristen? Kenapa mereka begitu, Pak? Menolak fakta. Mereka kalau saya lihat sebenarnya bingung sih sama kitabnya sendiri. Di satu sisi ada yang menolak, di satu sisi ada yang mencoba membuktikan sains kan. Seperti kita tahu Pak, saya nggak usah sebutin namanya lah. Yang mengklaim kalau ada berapa ratus ayat Quran itu sesuai dengan sains. Tapi itu zong semua. Donditan itu Pak, yang ditantang nggak berani Donditan atau Zuma ya? Sama si Muin. Ya itu Donditan Muin Pak. tentang dia. Ya itu Donditan, iya. Aneh kan jadi terbuka kalau. kok. Begitu ditantang banyak alasan. Lanjut Pak. Iya, ini. Ya gitulah. Namanya kalau umat fotokopi ya begitu Pak. Nih Mas kalau mereka memakai tanpa akal hanya mempertahankan dogma atau gimana Pak? Menurut Bapak? dogma sih Pak. Dogma ya, malu ya, jadi harus ngotot. Saya pernah ditanya orang, Ustaz Somad, iya, kenapa sembahyang tu 5 kali? Kata saya memang sudah dari dulu zaman Nabi 5. Jangan banyak tanya masuk neraka. Jadi kalau kita ditanya orang, kita tak tahu jawab, cara yang paling mudah adalah mengamuk. Lepas itu dia tak tanya. Mesti ngotot, iya. Kan mereka menggadang-gadangkan kita umat terjemahan. Gitu ya. Padahal kan tujuannya diterjemahkan supaya bisa menggapai semua bangsa gitu loh. Mengerti bahasanya masing-masing. Sedangkan mereka berkutat terus dengan bahasa Arab, dengan kata-kata Arab yang dianggap bahasa surgawi, yang paling jelas dan segala macam. Gitu. Nah, kalau saya boleh share nih Pak, beberapa kata-kata Arabnya ini ada belasan kata Arab yang ada kaitannya dengan teologis ya, dengan imannya mereka. Itu semua juga fotokopi. Aduh. Kita mulai dengan kata pertama deh, ummah. Umat kan, ya ummah, umat gitu. Berarti bangsa, komunitas atau kaum. Itu ngambil dari bahasa Ibrani, Pak Ikim ternyata. Umayyah. Ini ada di kitab Daniel pasal 3 ayat 4. Nih, Umayyah. Bahasa Ibrani. Artinya sama, nations, bangsa. Kata kedua, nafs. Nih bahasa Arab. Artinya soul, jiwa. Sama, ngambil juga dari bahasa Ibrani. Nafsi. Nih. My soul. Mazmur 84 ayat 2. Kata ketiga, sujud nih yang mereka bangga-banggakan. Itu ngambil dari kitab Daniel pasal 2 ayat 86. Nih, sujud. Terjemahan dalam bahasa Indonesianya, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Nih. Kan selalu dibilang kalau Yesus sujud itu punyanya Islam. Bukan ya, sujud itu punyanya Ibrani. Kitab yang mereka bangga-banggakan sebagai buku, ngambil dari Esther pasal 1 ayat 22. Kitabah nih. Kalau di Ibrani bukan buku artinya, tapi scripture atau kumpulan tulisan. Tuh. Ini apa ya? Nah, ini juga penting nih buat mereka. Ibadah
menjalankan ibadah, bahasa Arab ibadah ya. Itu juga sama, ngambil dari Ibrani. Keluaran 1 ayat 14. Nih, abodah, service. Taubah, yang artinya tobat, bahasa Inggrisnya repentance. Nah, ini memang tidak ada dalam kitab Ibrani, tapi ada dalam Misnah-nya orang Yahudi. Nih, dari kata teshuva. Teshuva yang bawah ini, artinya ini diterjemahkan, seorang berdosa harus meninggalkan dosa-dosanya dan menghapus dari pikirannya. Ya, artinya tobat. Taubah ini dari teshuva. Lalu, nah ini juga sedekah, sadakoh. Dari Kejadian 18 ayat 19, ini udah ada nih. Bahasa Ibrani di bawah sini. Sama. Sedekah. Oh, banyak ya. Banyak Pak, belasan Pak. Nih, Waduh. barakah. Blessing. Ngambil Barokah. dari barokah, ngambil dari Amsal 11 ayat 26 versi Ibrani. Wah, gimana itu Pak Heri? Gimana nih? Nih, barakah. Tuh. Barakah. Hikmah. Artinya Waduh. kebijaksanaan. Nih, hikmah ya. Bahasa Arab nih dari Quran Al-Baqarah ayat 269. Hikmah, kebijaksanaan. Ngambil dari mana? Ngambilnya dari Keluaran 31 ayat 36 kitab Ibrani. Tuh, hikmah. Kurban. Pengorbanan nih, sacrifice. Dari Al-Maidah ayat 57. Ngambilnya dari mana? Dari Levitikus. Levitikus itu kalau nggak salah imamat ya. Imamat pasal 1 ayat 2. Nih, karban. Offering, persembahan. Kalau di kita ya. Di Yahudi dan di Kristen artinya persembahan. Bukan sekedar penyembelihan hewan atau apa gitu, bukan. Jannah. Nah, ini terkenal nih. Jannah. Buat mereka kan surga nih di Quran. Jannah. Artinya taman sebenarnya, garden. Ya, ini juga ngambil dari bahasa Ibrani nih. Nih, Ganah. Ini dari kitab Yesaya. Pasal 1 ayat 30. Nih, Ganah. Artinya garden. Taman. Iya. Waduh, ini mah bukan banyak lagi dah. Nur. Nah, nih Nur nih. Kan Nabi Muhammad dianggap sebagai nur, cahaya tuh ya, light ya. Nah, itu juga ngambil dari Bible Perjanjian Lama Ibrani. Katanya, Ner. Ini dari Amsal 6 ayat 23. Di sini terjemahkan sebagai lampu nih, lamp, light kan. Oke, ini yang terakhir nih, madrasah. Dalam bahasa Arab kan artinya sekolah, tempat belajar, lembaga pendidikan. Nah, itu ngambil dari kata ini. Midras. Nah, betul sekali Pak King, midras. Buat orang-orang Yahudi ada istilah Beit Midrash, ini adalah rumah belajar, ya, buat mempelajari Taurat. Iya, itu. Wow. Itu loh, belasan kata bermakna teologis bahasa Arab tuh semua tuh fotokopi Benar itu. dari bahasa Ibrani. Sebenarnya sih ini materi ini bukan punya saya, udah beredar, cuma saya bantu share aja. Aslinya ada sekitar 33 kata Pak Ikim. Jadi wah, itu nanti kalau dibahas khusus nih. Pertanyaan saya sederhana nih. Karena ada sekitar 33 kata dalam Quran bermakna teologis, lebih pantas disebut Al-Quran atau Al-Ibran, karena semua bahasa Ibrani kan gitu ya. Oh, Al-Ibran. Temuan baru nih Pak Heri. Al-Ibran. Kayaknya lebih cocok Al-Ibran, Mbak. Iya, semua ininya Ini temuan baru nih Pak Heri nih. Boleh. Ini Doditan mukanya mau ditaruh di mana ya? Karena kan bilang kitab Taruh di Spanyol. pantat. Taruh di pantat.
Katanya Iya. kitab Spanyol, Alkitab. Ternyata dia Spanyol juga, sepenuhnya nyolong kan, bukan sepenuhnya Nah, Spanyol. itu yang dibahas di tempatnya Bufat tuh. Kalau kita dibilangnya separuh nyolong, mereka sepenuhnya nyolong. Nyolong semua, Pak. Gitu. Iya. Waduh. Bahkan kata-kata yang tidak bisa mereka terjemahkan ya. Ada kata-kata yang mereka tidak bisa terjemahkan. Oh, apa itu? Alif Lam Mim. Bukan. Ini, Pak. Apa Ini itu? sama nih, dua-duanya dari surah Al-Insan. Ini ngomongin minuman yang akan dijanjikan di surga. Oh, Nih, mereka nggak bisa terjemahkan nih. Zanjabilan ini diterjemahkannya sebagai zanzabil. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Wedang Ya, jahe. mereka nggak bisa terjemahin sebagai ginger nih. Nanti ada alasannya. Itu juga sama dari surah Al-Insan ayat 5. Nih, kafuran ini mereka nggak bisa terjemahkan. Diterjemahkan Inggrisnya kafur juga. Sungguh, orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Tidak bisa diterjemahkan kan? Waduh. Ya, kenapa? Karena kedua minuman ini bukan punya orang Arab, tapi punya orang India. Kafur Nah, itu loh. kapur barus. Waduh. Nih, Kabur barus. iya Pak. Kafur Waduh. ditemukan dalam surah Al-Insan. Kata ini mengacu pada kapur barus, asalnya Waduh. dari kata karpuram, bahasa Sanskerta. Waduh. Demikian juga dengan zanzabil. Yang tadi di surat Al-Insal ya, itu Iya, asalnya dari bahasa Sanskerta zaranzaber, artinya jahe. Jahe, ya wedang jahe. Berarti kan di Quran itu di surga disajikan minuman, wedang jahe, ada campuran kapur barusnya kan, gitu. Nah, itu Waduh. tahu dari mana? Minuman itu sama sekali nggak ada di Arab, Iya panas Pak. tidak ada di Masa Arab. orang panas? Arab itu kencing unta, Bos. Sebaliknya Pak Ikim. Ya. Pertanyaan Gimana? saya begini, ini riset amatir saya nih lewat Google aja gitu ya, nggak usah repot-repot. Minuman yang dimaksud adalah ini panaka atau panakam. Apa itu? Kirain saya Ini paniki. minuman orang India. Oh. Ini adalah minuman pendingin, Pak. Minuman pendingin di musim panas. Disebutnya panakam. Isinya ini nih, gula merah, jahe, kapulaga, dan sedikit kapur barus. Wah. Tapi enggak, di kapur barusnya Yang bisa bukan diminum. yang bisa dimakan. Jadi alami. Ya, bukan yang kita pakai buat lemari itu, bukan Pak, bukan. Iya. Gitu. Saya kira itu tadi. Bukan Pak, gitu. Wah, pada mabok semua. Itu di sana. untuk mendinginkan, berarti kalau di Indonesia itu cap kaki 3 kali ya. Oh, mungkin Ya, ya. kaki Cap kaki 3 gitu. ada. Enggak lah, di kita air kelapa, Pak. Oh iya. Air kelapa, saya lagi Nah, minum air kelapa ya. ini. Yang di pertanyaan saya adalah fakta ini nih. Berdasarkan hasil pencarian ya, nggak ada bukti langsung kalau minuman panakam tadi menyebar sampai ke Arab Saudi. Kok Jauh. bisa Jauh kali. ya kok bisa ada di Quran gitu loh. Ayo loh. Waduh. Berarti Muhammad mainnya jauh dong sampai India. Waduh. Kan? Pertanyaan saya, kok bisa dimasukkan dalam ayat Quran minuman ini panakam, padahal ini punya orang India dan nggak pernah nyampe ke Arab. Nah itu gimana Pak analisanya? Analisa saya, kalau dari saya pribadi, Islam tidak sepenuhnya dikembangkan di Arab. Ya, Islam dikembangkan di Persia. Ya. Karena banyak unsur-unsur dari Persia yang diserap, Pak. Kayak Zoroaster itu, buat ciptain buruk itu kan punyanya Zoroaster.
Ya, betul. Zoroaster, betul. Betul. Termasuk Iya. Siratal Mustaqim, Pak, katanya. Ya, itu kedua. Kedua ya. Terus semua penulis hadis terkenal nih dari Bukhari, Muslim, An-Nasai, Tirmidzi, terus Ibn Majah, itu semuanya orang Persia, orang Iran. Ya, bukan orang Arab gitu. Kalau dari Waduh, saya, amburadul iya. dong ya. Iya, gitu. Nggak ada Arab-Arabnya gitu. Nah, ini ada yang nanya wudhu nih di live chat. Iya. Siap. Kalau dugaan saya, wudhu itu pinjeman dari Mandayan. Ada kaum Mandayan, kalau Pak Ikim tahu tuh, yang Iya, tahu. Nah. Kaum Mandayan tahu. yang nabinya Yohanes Pembaptis tuh. Ya. Mereka ini banget sama Yohanes Pembaptis, makanya mereka percaya sama baptisan itu. Mereka punya risyana. Risyana itu kayak baptis kecil tapi dilakukan harian sebelum liturgi. Nah, wudhu itu dipinjam dari sana. Kalau menurut saya, karena itu sama Islam dekat sekali. Islam juga menempatkan Yohanes Pembaptis di tempat khusus kan, jadi Nabi Yahya. Iya, betul. Dan kata Yahya ini juga bukan asli Arab, mereka ngambil dari Mandayan. Di kaum Mandayan itu Yohanes Pembaptis namanya Yahya Yuhana. Ya. Yahya Yuhana, begitu Pak. Terus di Mandayan itu, kalau saya nggak salah, Yesus itu juga nggak dianggap Tuhan. Yesus itu dianggapnya Nabi juga di Mandayan, gitu. Mandayan ya. Ya, Sabian Mandayan itu yang di Irak sampai sekarang masih ada di YouTube bisa dicari kok. Mereka masih ada. Mereka memang rajin baptis lah di sungai itu, begitu. Yang mencelupkan dirinya sendiri itu ya. Ya, betul Pak. Betul. Ya, orang-orang India juga sama. Mandayan. Sebenarnya mereka dari Irak sih. Mereka dari Irak. Gitu. Pantas sih itu siapa Munim Siri bilang itu katanya Quran tidak turun di Mekah tapi di itu apa namanya itu? Saya Iya, nonton. dia ada Gimana? ngomong. Dia ngomong Di gimana, Pak? video dia. Dia Nggak, bilang maksudnya- Quran itu tidak turun di Mekah tapi turunnya di ini Mesopotamia. Karena di Mekah dia bilang itu ada banyak perampok, ada banyak orang-orang jahat di situ. Jadi nggak mungkin turun di situ katanya. Bener Pak. Berarti dia baca sejarah. Karena Iya. di Mesopotamia itu kan ada satu kota di Irak, dekat Irak itu, dekat Baghdad, namanya Al-Hira. Kalau dugaan saya pribadi, mitos Gua Hiro itu, Gua Hira, itu diambil Dari sono. kota Al-Hira. Iya. Iya betul. Dari Al-Hira. Dan Ketahuan ya. Al-Hira itu saya lupa deh, ada Al-Hira itu ibu kota salah satu kerajaan deh. Saya lupa kerajaan apa lagi. Pokoknya dibagi dua. Dua-duanya tuh kerajaan Kristen. Yang satu yang sebelah kiri Gasanid, saya ingat namanya. Kerajaan Gasanid itu Kristen monofisit. Nah, kerajaan yang ibu kotanya Al-Hira itu agamanya Nestorian. Oh, Nestorian. Iya. Nestorian, dekat kan Pak sama dongengnya Waraka bin Nawfal tuh. Ya, betul. Nestorian. Nah, Nestorian dia. Ya, itu fakta pertama. Terus kota Al-Hira ini, aduh, enaknya saya sajiin peta, tapi nggak usah deh. Kota Al-Hira ini dekat sama dua kota. Coba aja tampilkan peta, Bo. Pak Abram. Lama Pak, saya lupa nyimpennya di mana. Saking Kira banyaknya nyimpan di data. kantong tadi. Ya, kota Ya, Al-Hira saya- ini dekat dengan dua kota Yahudi, kota Sura dan kota Pumbedita. Nah, dua kota itu ada akademi Talmud terbesar Yahudi pada masa itu. Jadi diserap tuh sama mereka Pak. Nanti kalau ada kesempatan boleh lah. Di luar nih lagi rame Pak. Quran Apa lagi itu? dibredel. Quran Loh, lagi boleh? lagi dibredel.
isinya sebagian besar Talmud. Sedangkan Ketahuannya- Talmud itu bukan firman Tuhan. Talmud itu adalah tafsir para Betul. rabi Yahudi. Ya, Catatan-catatan. ya, gitu. Begitu Pak. Wah, mantap. Luar ajaib. Aduh, ya.